Mana ada orang-orang Islam menghina agama orang lain? Nggak ada. Saya mengatakan Kristen itu masuk neraka, bukan maunya saya. Memang kitabnya sendiri yang menjerumuskannya ke neraka. Allahu Akbar. Hal yang menggelitik saya ketika Yahya Woloni mau berbicara terkait rencana debat dengan saya, ada sesuatu yang menggelitik yang dia omongkan. Oh, saya takut kalau itu, nggak berani saya. Nggak jadi, saya takut Pak kalau itu. Allahumma arhamna bil Quran. Paling di saldonya di rekening itu 3 juta, 2 juta. Tahu saya, kalau lihat dari penampilan dia di YouTube itu masih saya lebih kaya. Margaret Thatcher pernah bicara, jika lawan sudah menyerang pribadi, maka dapat dipastikan lawan sudah kehabisan argumen. Ya. Oh, saya takut kalau itu, nggak berani saya. Nggak jadi, saya takut Pak kalau itu. Nggak jadi, saya takut Pak kalau itu. Nggak, yang pertama aja saya mau jawab dulu. Apa konteks fakta yang membuat orang Kristen menyembah dia, menyembah untuk nama Yesus itu, mengucapkan nama Yesus itu dari makanan, dari ucapan hari-hari, bahkan kalau kita umpama kaget, Allahu Akbar. Kalau dia tidak, darah Yesus. Itu karena darah Yesus tadi itu saya bilang dia mati, darahnya menebus dosa-dosa manusia. Jadi otaknya itu dicuci untuk menutupi kebohongan teori ajaran mereka palsu, kitabnya palsu, maka dijadikan orang seolah-olah tersiksa di salib. Lalu untuk meruntuhkan psikologis orang Kristen supaya sujud fanatis terhadap ketuhanan Yesus. Jadi penyaliban itu nggak pernah terjadi. Di Israel pun nggak ada itu, bohong. Karena kalau betul berarti orang Israel agamanya Kristen. Gitu. Sudah ya, saya kira. Jadi dalam ucapan tutur kata terkait dengan si kafir itu, debat itu sebenarnya diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Surabaya. Gagal, ada WA ke saya karena Esra berkoar-koar di medsos, akhirnya batal. Nah, adapun yang beredar di luar-luar itu buatan Esra sendiri. Dia buat sendiri seolah-olah debat di TV One. Bapak jangan tanya ke saya, harusnya tanya ke TV One. Ini kafir ini tahun 2007 nih Esra ini. Begini. Gereja itu saya jelaskan dari atas dulu. Gereja itu pimpinannya kalau kita MUI kan, kalau dia bukan MUI, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. PGI itu ketuanya itu Profesor Doktor. Kalau dia yang ngomong, kalau dia yang bicara akan ada debat. Yahya Woloni ini begini, nah itu perlu dipertimbangkan oleh jamaah. Tapi ini kan belum tahu ini Esra ini pendeta atau bukan. Karena setiap dia pidato nggak ada jamaah begini. Bapak belum tahu nih permainan Kristen. IT, informasi informasi telekomunikasi, handphone ini itu mereka yang kuasai, salibis. Bahkan TV swasta pun milik orang-orang kafir. Jadi sengaja dia lempar ke publik itu, sementara saya tidak tahu. Makanya kalau jemaah tanya saya bingung. Kalau betul terjadi debat di TV One, pasti TV One menelpon saya. Makanya bapak lihat, saya sudah jengkel, saya rekam di tahajud itu dan saya viralkan. Karena saya buta soal begini, handphone, nggak tahu saya viralkan. Saya suruh remaja masjid viralkan bahwa saya tidak menantang hanya Esra, semua satu pendeta di Indonesia. Adakah balasan dari komentar saya itu? Saya minta bukan di TV One, bukan juga di Surabaya, kan sudah gagal karena mulutnya berkoar-koar, akhirnya tercium oleh BK, Badan Kemunafikan Umat Beragama itu. Nah, karena di situ kan terkumpul munafik-munafik semua, biar ada di sini tidak peduli saya. BKUG itu kan Badan Kemunafikan Umat Beragama.
Jadi dia baku puji itu agamanya betul, di belakang-belakang dia baku jelek. Munafik nggak itu kira? Lebih baik orang kafir pun kalau bilang agamanya lebih betul dari agama Islam, bagus dia walaupun kafir tapi jujur. Yang kurang ajar ini yang beragama Islam tapi mengaku agamanya sama dengan kafir, itu kafir, lebih kafir. Nggak masuk akal. Nabi Isa ini nabi yang dilahirkan tanpa hubungan biologis. Bu, beda dengan ente. Maryam melahirkan Isa tanpa persetubuhan dengan laki. Antum melahirkan anak, boleh begitu kira-kira? Boleh begitu? Tidak bisa, ente mesti dipompa dulu. Ada hubungan dengan suami, bergaul dengan suami, baru lahir. Isa tidak. Maryam pun kaget, perutnya sudah besar. Allahu Akbar. Karena malu di masyarakat, lari menghindar Maryam, pergi berteduh di bawah pelepah kurma. Kristen rubah nih berita acara. Kristen katakan Nabi Isa dilahirkan di kandang binatang. Innalillahi. Mana ada orang Yahudi bikin kandang pelihara kambing, beri-beri dan domba. Yahudi punya kambing, domba dan beri-beri, lembu, onta dan lain sebagainya. Mereka lepas di padang pasir, di pegunungan berbatu. Tidak ada bangun-bangun kandang. Kandang dari mana ini? Datanglah malaikat Jibril. Pulang saja Maryam, karena waktunya sudah tiba. Anda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Isa, berita Injil yang paling berkesan di dalam dua kitab Talmud dan Al-Quran adalah tentang kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ibu bapak buka di rumah Quran surat 61 ayat yang ke-6 yang mengatakan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nah, bagaimana mungkin Isa ada di Kristen? Coba, siapa yang ajar dari dulu itu? Nabi Isa itu adalah Nabi yang ke-24 di dalam agama Islam. Di Kristen sana itu bukan Isa, Yesus Kristus. Yesus Kristus diambil dari ketuhanan Romawi kuno, dewa Zeus, di bawahnya dewa anak, dewa matahari. Dilahirkan tanggal 25 Desember sebagai sesembahan agama Romawi kuno. Makanya Isa digambarkan sebagai terang dunia, lambangnya matahari, bukan Yesus. Inilah Al-Quran menetapkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Silakan orang Kristen mentuhankan Yesus Kristus, tapi tidak menghubungkannya dengan Nabi Isa. Datang dua golongan, satu murtad, satu mualaf, berdebat. Dua-dua tidak mengerti Islam, dua-dua juga tidak mengerti Kristen. Berdebat. Satu menyebut Isa adalah Tuhan, yang satu juga di sana yang mualaf mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Ini dua-dua goblok. Saya kalau mau berdebat dengan orang Kristen, pernyataan saya yang pertama, saya tidak akan mengakui Tuhanmu adalah Yesus. Alasannya apa Pak Yahya? Saya sudah 14 tahun beragama Islam, berkeliling Indonesia, memberitakan kabar tentang Maulud Nabi, masuk ke Mekah, Masjidil Haram, masuk ke Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, masuk ke Masjid Nabawiyah. Adakah saya melihat gambar foto Nabi Muhammad sementara dipeluk masih bayi oleh Khalimatus Sa'diyah yang menyusui, seperti gambar Yesus yang dipeluk? Innalillahi, hanya orang miring yang mempercaya itu. Jadi kalau orang Kristen bilang saya masuk Islam gila, bukan gila, baru sembuh dari gila. Coba lihat saja, ini acara apa sekarang? Saya mau tanya ibu bapak, acara apa ini? Acara apa? Ada nggak foto Nabi Muhammad ditaruh di apa itu, Videotron? Ada nggak? Yang ada di situ cuma nama mantan kafir Yahya Waloni. Siapa lagi tulis dengan rombongan ini?
Saya nggak pernah pakai rombongan ya. Saya sana kemari cuma bertiga, Ambo, bini sama anak kecil Ibnu Syawal. Nggak ada pakai rombongan. Nanti kalau saya berombongan nanti ada yang curiga. Ah, ini berarti NU, ini berarti Muhammadiyah. Enggak, saya nggak ada dalam organisasi Islam manapun. Saya Islam. Makanya istri saya bilang sama istri saya kalau mati mak, nggak usah undang organisasi Islam, kubur aja di samping kandang kambing. Supaya tidak ada orang melayat. Kalau melayat nanti bau kotoran kambing, dia nggak tahan. Tulis apa Pak di nisan? Tulis aja di situ, Al-Muhtadin. Supaya orang nggak tahu di mana kuburan saya. Karena begitulah dalam konsep Maulud Nabi. Yang kita pikirkan bukan hidup, yang kita pikirkan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kematian atas izin Allah. Konsekuensi daripada hidup ini kan mati. Jangan antum hidup kalau takut mati. Memperingati Maulud, meneladani sikap dan akhlak Rasulullah supaya sebagai bekal kita nanti untuk mati. Orang Islam mati tidak ada bawa apa-apa. Pejabat-pejabat negara kuburannya dikuburkan di Karawang, Jawa Barat. Paling rendah harga kuburnya itu 200 miliar. Paling rendah 200 juta. Ada yang sampai 10 miliar, bukan 200 miliar. Ada yang sampai 10 M. Ada yang paling murah 200 juta. Kita ini mulai dari saya sampai bapak tak mampu kuburkan di situ. Duta-duta besar, bahkan seorang yang pernah menjadi duta besar beberapa negara, saya hadir waktu beliau dikuburkan hanya dengan kain kafan dibungkus. Berangkat ke rahmatullah. Yang dia bawa cuma iman dan amal soleh. Ini yang munafik-munafik tidak pikirkan, bahwa kita besok semua akan mati. Dikafir dulu waktu saya pendeta. Saya kuburkan orang Kristen, bahkan omah saya di kampung. Begitu mau meninggal dunia, dikuburkan. Dikasih pakai kebaya, dipakai make up, lipstick, garis kening, dari sini sampai Pakistan Selatan. Ah, Bu ya. Semua barang emasnya omah saya ditaruh di atas kepala. Bahkan ada pengusaha besar yang mati beragama Kristen, berliannya, black diamondnya, semua barang kesukaannya ditaruh. Pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu, berangkat ke neraka. Baru saya tahu, semua dibawa ini untuk apa? Begitu datang mungkar nakir tinggal sogok. Ini sikit 1 M, ini black diamond, coba lihat batunya, mahal ini. Jangan di neraka saya, kalau boleh di surga. Oh jangan ceramah begini katanya. Tidak ada itu, tapi orang Islam biar yang di luar-luar sana itu, yang gulung-gulung ke meja, baju Jokowi lagi itu, baju kampanye. Kota-kota ketahuan, kota-kota merah. Orang baju begitu itu, jangan kita pandang enteng. Lalu antum siang malam di masjid menganggap dia masuk neraka. Tidak, bajingan di terminal pun, asal ada iman sebesar biji sesawi, dia tetap setia kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasul diganggu, Rasul dihina, dia memberontak, dia marah, berarti dia masih punya iman, masih masuk surga. Biar gak sholat-sholat yang hadir ini, Allahu Akbar, tetap masuk surga. Tanpa malah sholat langsung berpikir, ini baru namanya Ustaz. Rancak banai kalau ya. Ini namanya Buya. Ini yang bocah-bocah. Biar tak sholat tetap masuk surga. Ya memang masuk. Siapa bilang gak masuk surga? Antum bukan malaikat. Orang Islam ada 100 tingkat surga yang disiapkan oleh Allah. Dan setiap tingkatan surga itu untuk mencapainya perjalanan 700 tahun lamanya. Saya dan keluarga begitu masuk Islam, tahu tentang risalah ini, saya katakan kepada bini dan anak saya, kita gak usah lantai 100. Biar lantai, biar di halaman saja di pekarangan, tukang kebun di surga, yang penting surganya, kebunnya surga. Daripada ambisi masuk surga yang didakwakan bidah kafir. Masjid Ar-Rahim dia tidak bantu, semen 1 sak pun dia tidak pikul. Datang ke sini mengacau-ngacaukan,